Lu Yun kecil. Luo Li berseru, menutup mulutnya dengan tangan dan matanya melebar. Lu Yun melihat ini dan menariknya ke belakang. Pada saat yang sama, dia merentangkan jarinya, dan aura kaisar langsung mengembun di telapak tangannya. Segera letakkan telapak tangannya di topi Tianling gadis kecil itu, dan perlahan-lahan pindahkan energi kekaisaran ke tubuh gadis kecil itu. Situasi gadis kecil itu kritis, tapi dia tidak berani bertindak terlalu tergesa-gesa. Anda harus tahu bahwa budidayanya berada di tahap tengah alam roh bumi, tetapi budidaya gadis kecil itu sangat lemah. Jika dia memasuki energi kekaisaran terlalu cepat, gadis kecil itu pasti akan meledak dan mati. Kulihat tubuh bengkak gadis kecil itu tiba-tiba berhenti ketika tubuhnya diregangkan hingga batasnya. Ekspresi Lu Yun serius, alisnya berkerut, dan dia dengan hati-hati mengendalikan aura kerajaan di dalam hatinya. Waktu yang lama, tubuh gadis kecil itu akhirnya berhenti bengkak dan perlahan mulai kembali normal. Luo Li menghela nafas panjang dan tetap memeluk gadis kecil itu. Lu Yun menghentikan tangannya dan menatap gadis kecil itu. Tidak peduli di dunia mana makhluk itu berada, kehidupan sama berharganya. Bahkan seekor semut pun berhak mengakhiri hidupnya. Saat dia sedang meratap, tiba-tiba terdengar teriakan dari dalam gua. Sedih sekali, biarkan aku mati, saya tidak ingin hidup lagi. Petik 2, petik 2. Lu Yun tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat beberapa orang dari dunia bawah berlari dengan liar keluar dari gua. Tangan mereka mencengkeram kulitnya dengan panik, dan tubuh mereka mulai membesar dengan cepat. Lu Yun kecil, minggir. Namun, orang dari dunia bawah yang bergegas ke depan telah meledak, dan yang terdengar hanya suara, ledakan, darah hitam disertai daging dan darah menodai area sekitarnya beberapa kaki hitam. Du Heng menyipitkan matanya dan menatap tanah dengan hati-hati. Saya melihat seekor serangga setipis lengan, menggeliat di sana. Hanya serangga Gu itu. Dugu Piaoling tiba-tiba berteriak. Serangga Gu terlihat lucu, tapi Lu Yun tidak bisa mengasosiasikannya dengan kata imut ketika memikirkan orang itu sekarang. Ini belum berakhir, beberapa orang yang berlari dari belakang juga meledak, dan ada darah hitam bercampur daging cincang di mana-mana. Beberapa cacing Gu berjatuhan dari tubuh beberapa orang, namun mereka tidak mati. Melihat ini, Luo Li buru-buru menghunus pedang panjangnya dan memotong serangga Gu hanya dalam beberapa pukulan. Gadis kecil malang itu meringkuk ke samping, memandangi cacing yang masih menggeliat ketakutan, tubuhnya terus-menerus gemetar. Sialan, jika aku tahu siapa yang melakukan pembunuhan itu, aku sendiri yang akan membunuhnya. Luo Li menaruh pedangnya dalam sebuah aura. Pada saat ini, dua pria kuat sebelumnya membantu seorang lelaki tua keluar dari gua. Dermawan, siapa dermawannya? Lelaki tua itu mendatangi keempat orang itu dengan gemetar menggunakan tongkat. Dermawan, ini wali kota kami. Dia mendengar bahwa dermawan kami dapat membantu kami menyembuhkan roh jahat, jadi dia bersikeras untuk keluar untuk berterima kasih kepada dermawannya. Dao dan Xiao Wu, kenapa kamu tidak bersujud kepada dermawanmu? Teriak wali kota. Karena itu, kedua pria kuat itu berlutut lagi. Tidak perlu berlutut sekarang. Lu Yun mengulurkan tangannya untuk membantu, dan kemudian berkata, saya khawatir saya tidak mampu menerima kata dermawan. Dermawan, kamu berjanji kepada kami, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Dao sedikit cemas. Lu Yun melambai dengan cepat. Tidak, bukannya aku tidak mau membantu, tapi energi kaisarku tidak bisa menyembuhkan racun ini. Paling-paling, itu hanya bisa menekannya. Apa, racun, ini? Ketiga wali kota itu saling berpandangan, benar-benar bingung. Saya pernah mendengar tentang racun ini. Sangat kuat. Apakah Anda menyinggung seseorang? Dugu Piaoling tiba-tiba bertanya. Ini, wali kota ragu-ragu untuk berbicara. Dermawan, Anda juga pernah ke kota kami. Semua orang di kota kami ramah dan tidak pernah menyinggung siapapun, jelas Xiao Wu. Dia benar, Lu Yun masih ingat bahwa jalanan kota kecil itu penuh dengan kios pedagang, dan pasti banyak orang yang menyambut dan mengirim mereka ke sana. Meskipun dia tidak tahu alasannya, dia tahu bahwa ini adalah dunia bawah, dan ada beberapa hal yang masih tidak dia mengerti. Jika suatu kekuatan sedang bereksperimen dengan seni jahat baru, sangat mungkin menggunakan orang-orang ini untuk eksperimen. Jika Anda merusak kebaikan orang lain, bukankah Anda akan mendapat masalah? Selain itu, tujuan perjalanan Lu Yun ke dunia bawah adalah untuk mencari orang, bukan untuk membantu orang menghilangkan racun. Tepat ketika dia berpikir untuk mencari alasan untuk menolak dan mengembalikan Pilming, dia melihat tubuh Luo Li tiba-tiba menjadi kerdil. Ups, Luo Li berseru, buru-buru membungkuk, mengulurkan tangannya untuk mengangkat ujung roknya, dan melihat warna kaki aslinya yang seputih salju tiba-tiba berubah. Ini, dermawanku, seperti inilah kita pada awalnya. Wali kota menunjuk ke kaki Luo Li dan berteriak dengan tergesa-gesa. Luo Li, wajah Liu Yan tiba-tiba berubah warna. Lu Yun tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, dia mengumpulkan energi kerajaannya dan meraih pergelangan kaki Luo Li. Namun, meski dia mengambil tindakan tepat waktu,
dia tidak bisa mencegah kulit Luo Li berubah warna dengan cepat. Tidak baik, keringat sudah terlihat di wajah Lu Yun. Dia ceroboh sekarang, mengira serangga Gu itu telah terbunuh seluruhnya. Dia terus mengaktifkan energi kaisar ke seluruh tubuhnya, memastikan untuk mengusir serangga beracun di tubuh Luo Li. Tidak ada gunanya. Dugu Piaoling berkata dengan dingin, saya baru saja menggunakan indera spiritual saya untuk menyelidiki serangga Gu ini. Orang yang membesarkannya sangat kejam, dan serangga Gu menjadi lebih ganas. Lu Yun tiba-tiba menghentikan tangannya, berbalik dan menatap langsung ke matanya. Apakah tidak ada cara untuk menghilangkan racunnya? Tentu saja ada caranya. Seperti kata pepatah, segala sesuatu saling menguatkan satu sama lain. Karena racun ini ada sesuatu yang menahannya, tapi... Tapi apa? Lu Yun bertanya. Namun, cacing Gu bukanlah benda mati. Tidak mudah menemukan cara untuk memecahkannya, jelas Dugu Piaoling. Lu Yun tiba-tiba terdiam. Apa yang dikatakan Dugu Piaoling memang benar. Jika ingin menghilangkan racunnya, perlu diketahui siapa orang yang memunculkan racun tersebut. Dermawan saya, wali kota melangkah maju dengan gemetar. Orang tua kecil itu sudah lama berada di kota dan bertemu dengan banyak jenis orang. Sepertinya aku ingat ada sejenis api di dunia bawah, yang sepertinya adalah hal yang ditakuti oleh serangga Gu. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Lu Yun bertanya dengan tergesa-gesa. Saya tidak yakin, saya hanya mendengarnya. Lu Yun mengerutkan kening dan melihat Luo Li yang tergeletak di tanah. Dengan berlinang air mata, Luo Li menatap Lu Yun juga. Ya, aku ingat memang ada sejenis api di dunia bawah yang bisa menahan serangga Gu, tapi, Dugu Piaoling hanya mengucapkan setengah kalimat. Katakan padaku, aku berhutang budi padamu. Aku, Lu Yun, menepati janjiku. Dugu Piaoling menatap matanya dan tertegun sejenak. Apa, kamu tidak percaya padaku? Ah, tidak, maksudku, api dunia bawah bukanlah api biasa, jadi tentu saja api itu tidak bisa dilihat di mana-mana. Dugu Piaoling mengenang, aku ingat salah satu dari 4 dewa penjaga harus menjaganya. Pelindung Sein, ekspresi Lu Yun berubah, sama seperti monster tua seperti Penatua Changlan. Dugu Piaoling mengangguk penuh semangat. Ya, saya juga pernah mendengar bahwa orang yang menjaga api dunia bawah tidak lain adalah Tuan Dongfang, salah satu dari 4 dewa penjaga. Tuan Dongfang, oke, saya tidak tahu. Saya, Lu Yun, ingin bertemu dengannya sebentar. Lu Yun berkata kepada Liu Yaner, saudari Yaner, saya akan memintamu untuk menjaga saudari Luo Li. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Liu Yaner mengangguk sebagai jawaban. Lu Yun kemudian berkata kepada wali kota, berapa banyak orang yang ada di gua ini? Saya akan menggunakan Ki Kaisar untuk menekan racun di tubuh mereka terlebih dahulu. Setelah saya menemukan api neraka, saya akan menghilangkan racun untuk mereka. Terima kasih banyak telah menyelamatkan hidupku. Wali kota melemparkan tongkatnya ke samping, menekuk lutut, berlutut di tanah dan bersujud kepada Lu Yun. Cepat dan bantu dia berdiri. Dao dan Xiaohu buru-buru membantu wali kota berdiri. Lu Yun meninggalkan ketiga wanita itu dan melangkah ke dalam gua. Di bawah kepemimpinan Dao, Xiaohu dan wali kota, dia akhirnya melihat orang lain di kota itu yang telah diracuni. Orang-orang itu tergeletak di berbagai tempat di dalam gua, tidak sadarkan diri. Namun hal yang sama juga terjadi pada menggaruk kulit tubuh secara tidak sadar, yang sangat mengerikan untuk dilihat. Kami memiliki total 328 orang di kota Daxi. Dalam sebulan terakhir ini, sebagian besar dari mereka meninggal karena racun. Sekarang, hanya tersisa begitu banyak orang, hei. Wali kota tidak dapat melanjutkan, sambil menyeka air matanya. Orang-orang yang masih hidup ini kondisinya tidak baik dan bisa meledak dan mati kapan saja. Lu Yun tidak berani menunda, dia duduk bersila di tengah, dengan panik mengedarkan Ki Kaisar ke seluruh tubuhnya Ki Kaisar di tubuhnya, dan menyebarkan Ki Kaisar di sekelilingnya. Orang-orang beracun menyelimutinya. Dengan cara ini, Lu Yun membutuhkan waktu 1 jam penuh untuk menyelesaikan tekniknya. Dia terengah-engah, seluruh tubuhnya basah oleh keringat, wajahnya pucat, dan dia hampir jatuh ke tanah. Untungnya, Xiaohu tiba tepat waktu dan mendukungnya. Jangan khawatir, untuk sementara aku telah menekan racun di tubuh mereka, tapi, aku masih harus menemukan api neraka secepatnya. Wali kota dan Dao berlutut di tanah pada saat yang sama dan mengucapkan terima kasih yang lantang kepada dermawan mereka. Setengah hari kemudian, orang-orang di dalam gua terbangun satu demi satu. Mereka melihat tubuh mereka dan sepertinya tidak tahu apa yang terjadi pada mereka. Berdasarkan penjelasan Dao dan Xiaowu, semua orang mendatangi Lu Yun untuk bersujud sebagai ucapan terima kasih. Lu Yun memaksakan senyum di bibirnya dan berdiri. Liu Yaner dan Dugu Piaoling membantu Luo Li memasuki gua dan menempatkan Luo Li di sudut. Xiao Lu Yun, apakah kamu pergi sekarang? Aku akan menemanimu mencari Ming Huo. Lebih baik aku pergi. Lagi pula, aku masih tahu sesuatu tentang dunia bawah.
Lu Yun tidak menyangka Dugu Piaoling juga mau membantunya. Dia tersenyum, tidak perlu, kamu bukan dari dunia bawah. Jika kamu pergi terlalu banyak, kamu mungkin menjadi beban. Lebih baik mengawasi mereka di sini. Matanya tertuju pada Luoli, dan dia menemukan ada sesuatu yang tidak beres. Dia mendatangi Luoli dan berjongkok, mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di pergelangan tangan Luoli. Hah, kultivasinya, sebenarnya sudah meningkat. Lu Yun memandang orang-orang di belakangnya dengan rasa ingin tahu. Setelah melihat ini, Dawu buru-buru berkata, iya, dermawan saya, ada orang yang pernah diracuni sebelumnya dan tingkat kultivasi mereka meroket, dan mereka benar-benar meningkat ke tingkat yang tinggi. Lu Yun tidak mengerti mengapa serangga Gu ini memiliki kemampuan seperti itu. Jika benar Gu ini digunakan oleh orang lain untuk eksperimen seperti dugaan sebelumnya, maka hasil paling mendasar telah tercapai. Salah, Lu Yun tiba-tiba terbangun. Serangga Gu ini mungkin digunakan oleh seseorang sebagai hadiah untuk meningkatkan budidaya kultivator. Mendengar hal ini, Lu Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara. Meskipun sulit untuk membudidayakan serangga Gu ini, lebih sulit lagi untuk membudidayakan seorang pembudidaya yang sangat tinggi. Jika kekuatan jahat ingin melakukan sesuatu, serangga Gu ini adalah bantuan terbaiknya. Tidak, aku harus menemukan api neraka secepat mungkin. Dia segera berdiri dan hendak keluar dari gua. Dermawan, minta Dawu dan Xiao Wu untuk mengikutimu. Wali kota berkata dengan lantang, setidaknya mereka dilahirkan di dunia bawah, jadi akan lebih mudah bagi mereka untuk melakukan sesuatu. Ya, dermawanku, tolong bawakan kami saudara-saudara bersamamu. Dermawanku, biarkan saja kami, saudara-saudara, menjalankan tugas untukmu. Melihat betapa tekadnya mereka berdua, Lu Yun sedikit mengangguk setuju. Ketiga orang itu meninggalkan gua dan segera terbang ke udara. Kemudian mereka mengubah arah, dan Lu Yun memimpin dengan terbang ke arah timur. Dawu Xiao Wu, kan? Dermawanku, ada sesuatu yang ingin kuberikan padamu. Dawu menangkupkan tangannya dan berkata, apa yang kamu ketahui tentang penguasa timur? Ceritakan padaku. Bagaimanapun, ini adalah dunia bawah. Meskipun Dugu Piaoling memberitahunya bahwa penguasa timur adalah orang dengan temperamen yang baik, bagaimana jika itu hanya dibandingkan dengan tiga penjaga lainnya? Dia telah melihat amarah Tuan Changlan sebelumnya, dan dia tidak berbicara omong kosong sama sekali kepada Lu Yun. Jika dia tidak membawa aura pedang naga di tubuhnya, dia akan terpesona oleh Changlan yang lebih tua. Kedua bersaudara itu berpikir sejenak, lalu Dawu berkata, sebagai balasan atas dermawan saya, kami hanyalah orang-orang kecil di dunia bawah. Kami tidak memiliki kesempatan untuk bertemu dengan Santo Pelindung seperti Tuan Dongfang. Ya, dermawan saya, tetapi saya dan saudara laki-laki saya telah mendengar bahwa Tuan Timur ini memiliki temperamen yang sangat baik, tetapi dia agak kaku dan menerima kematian dalam segala hal. Dermawan saya harus menyadari hal ini. Lu Yun tidak berbicara. Jika dia memberitahu kedua bersaudara itu tentang pertemuan dengan Penatua Changlan, dia mungkin akan menakuti mereka. Dunia bawah tanah itu besar, sangat, sangat besar. Sejak Lu Yun dan yang lainnya memasuki dunia bawah, mereka melakukan perjalanan selama 10 hari sebelum tiba di kota perbatasan. Sungguh suatu berkah melihat Penatua Changlan. Sekarang Lu Yun dan yang lainnya masih berada di selatan dunia bawah, dan mungkin butuh waktu lama untuk mencapai timur. Dawu dan Xiao Wu juga tidak diam, dan berbicara tentang situasi umum dunia bawah. Kota Hades terletak di pusat dunia bawah, dan Pluto sendiri yang bertanggung jawab atas kota tersebut. Namun, ia juga memiliki 18 jenderal di bawahnya, semuanya adalah biksu tingkat tinggi yang berani dan pandai bertarung. Mendengar ini, Lu Yun tidak bisa tidak khawatir tentang keselamatan Long Kenon. Dengan amarahnya yang berapi-api, dia mungkin terbunuh bahkan sebelum dia melihat Hades. Tidak hanya itu, ada kekuatan besar yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah, tapi tidak diketahui seberapa kuat mereka. Adapun Santo Pelindung di 4 wilayah utama, sangat sedikit yang diketahui. Namun, Lu Yun mendengar berita penting, yang beredar luas di dunia bawah tentang cedera serius Pluto. Dikatakan bahwa kekuatan yang melukai Pluto berasal dari dunia atas, dan tidak ada hal lain yang diketahui. Alam atas adalah tempat yang belum terpikirkan oleh Lu Yun. Dugu Piaoling berasal dari dunia atas, tapi dia tidak pernah mengatakan apapun yang berguna padanya. Dermawan, perjalanan ke wilayah timur masih jauh. Saya tidak tahu. Jangan khawatir, Kaisar Qi saya dapat menekan racun selama 3 bulan. Selama saya bisa mendapatkan api neraka dalam waktu 3 bulan, masih ada harapan untuk hidup mereka. Lu Yun tidak berani menjaminnya. Bagaimanapun, budidaya Santo Pelindung itu sangat unggul sehingga dia tidak bisa lagi mengalahkannya dengan kekuatannya sendiri. Karena kita tidak bisa mengalahkannya, kita hanya bisa mengakali dia. Adapun bagaimana menghadapi Santo Pelindung, kita hanya bisa tahu kapan waktunya tiba. Mereka bertiga terbang lebih dari 10 hari dan akhirnya sampai di sebuah kota.
Kotanya yang cukup besar membuat Lu Yun tertarik karena merasakan aura yang sangat dekat. Dao dan Xiao Wu bingung, tapi tidak berani bertanya lagi, jadi mereka hanya bisa mengikuti Lu Yun. Di depan gerbang kota, mereka yang memasuki kota harus menyerahkan senjatanya. Teriak penjaga di gerbang kota. Serahkan senjata. Apa aturan ini? Sebelum Lu Yun sempat bertanya, Dao dan Xiao Wu sudah mengeluarkan pedangnya dan mengirimkannya dengan hormat ke rak senjata di samping. Dermawan, tolong segera serahkan senjatamu. Jika kamu membawanya ke kota dan ketahuan, itu akan menjadi kejahatan besar. Oh, kenapa begitu? Dermawan, saya tidak tahu apa-apa. Lihat tulisan di gerbang kota. Ini adalah kota tanpa batas, artinya tidak ada penghalang antar manusia. Dao menjelaskan, jika dermawan saya terburu-buru memasuki kota, dia harus menyerahkan senjatanya dulu. Oke, saya akan menjelaskannya kepada dermawan saya secara detail saat kita memasuki kota. Lu Yun melirik ke rak senjata di sebelahnya. Ada banyak senjata tingkat tinggi di atasnya, yang mengejutkan jiwanya. Dari sudut pandang ini, tidak seluruh dunia bawah dipenuhi oleh anak muda, sehingga menghilangkan banyak keraguan di benaknya. Jangan khawatir, dermawanku, penguasa kota Wuji adalah orang yang heroik. Dia pernah memerintahkan bahwa jika ada yang kehilangan senjatanya, dia bersedia membayar kompensasi 10 kali lipat. Kompensasi. Lu Yun menggunakan pena Wentian, dan dialah satu-satunya di dunia yang memiliki harta karun sebesar itu. Membayar. Apa yang harus dibayar? Namun, pena langitnya terlihat polos dan sederhana. Bahkan biksu puncak alam roh bumi seperti Dao dan Xiao Wu tidak dapat mengetahui petunjuknya, dan saya khawatir kebanyakan orang tidak memiliki pemahaman seperti itu. Terlebih lagi, pena langit sudah menjadi miliknya, dan kalaupun ada yang mendapatkannya, kemungkinan besar tidak akan bisa digunakan. Setelah pertarungan pikiran yang panjang, Lu Yun akhirnya mengeluarkan pena langitnya. Saat dia berjalan beberapa langkah menuju rak senjata, dia mendengar seorang penjaga di depan pintu berteriak keras, "Hei! Kamu tidak perlu meletakkan pulpen rusak itu di rak senjata, hahaha." Hahaha. Beberapa penjaga tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, menyebabkan orang yang lewat berhenti dan melihat ke samping. Wajah tua Lu Yun menjadi gelap. Pena langitnya sebenarnya tidak disukai orang lain, dan dia memang buta. Tapi tidak apa-apa, dia belum mau melepaskannya dulu. Menyingkirkan pena Wentian, Lu Yun berjalan dengan angkuh ke kota Wuji dengan tangan di belakang punggung. Setelah memasuki kota, mata Lu Yun benar-benar terbuka. Kota tanpa batas ini tampak seperti kota metropolitan, dan benar-benar seperti kota di negara yang damai. Wajah orang-orang dipenuhi dengan senyuman, tidak ada yang terburu-buru, dan tawa datang dari waktu ke waktu, yang membuat orang merasa nyaman. Dermawan, kota tanpa batas ini adalah keberadaan istimewa di dunia bawah. Kamu harus menghargainya dengan hati-hati. Dao menggosok tangannya dan tersenyum. Dermawan, ayo bersenang-senang, tapi tolong jangan. Xiao Wu, apa yang kamu bicarakan? Bagaimana jika dermawanku tidak bersenang-senang? Lu Yun berhenti, wajahnya sangat tidak senang. Kalian berdua tidak perlu berbicara dengan cara yang aneh. Alasan mengapa saya ada di sini adalah karena ada sesuatu yang penting yang harus saya lakukan. Lu Yun berkata dengan dingin, jangan katakan bahwa kerabat dan teman kalian diracun juga sama. Setelah mendengar apa yang dia katakan, Dao dan Xiao Wu tersipu, tidak tertawa atau menangis. Lu Yun bukanlah orang yang suka bermain-main. Luo Li diracuni, dia lebih cemas dari siapapun. Namun, setelah memasuki kota, perasaan terpanggil itu hilang. Apakah ini kesalahpahamanku? Lu Yun berpikir dalam hati. Pada saat ini, sekelompok orang maju ke depan, dan orang-orang di sekitar mereka semua menyingkir, menundukkan kepala, tidak berani menatap langsung ke arah mereka. Lu Yun ditarik ke samping oleh Dao dan Xiao Wu dan bersembunyi di balik kerumunan. Apa latar belakang orang-orang ini? Bukankah mereka mengatakan bahwa kota Wuji tidak memiliki batas? Lu Yun bertanya dengan suara rendah. Dermawan, lihat bendera di depanmu. Ini pengawal kehormatan pangeran ketiga. Dao menjelaskan dengan suara rendah. Jadi apa? Ini adalah kota tanpa batas. Sang dermawan benar, tapi pangeran ketiga ini adalah pengecualian. Dao berkata, bahkan Pluto menutup mata terhadap perilaku anak ini. Oh, setelah mendengar apa yang mereka berdua katakan, Lu Yun mau tidak mau melihat ke arah sedan hitam di tengah tim dengan rasa ingin tahu. Saya melihat 8 binatang aneh berbaris di depan dan belakang, menarik batang kereta besar. Setelah diperiksa dengan cermat, saya menemukan bahwa batang kereta itu sebenarnya terbuat dari besi dari langit. Seluruh tubuhnya hitam pekat, tanpa bekas cahaya. Ada jendela di 3 sisi mobil, dan tirai di depan, yang menghalangi seluruh bingkai begitu kedap udara sehingga kekuatan jiwa Lu Yun pun tidak bisa menembusnya. Dia buru-buru mengumpulkan kesadarannya, takut orang-orang di dalam mobil akan menemukannya. Adegan itu benar-benar sunyi dan Anda bisa mendengar suara pin jatuh. Tiba-tiba, Lu Yun merasakan penindasan yang sangat besar.
Tekanan datang begitu tiba-tiba hingga tubuhnya membeku di tempatnya, tidak mampu menggerakkan satu jari pun. Ini seperti hukuman ilahi dari surga, membuat orang tidak bisa melawan. Tidak ada yang berani menggerakkan tubuhnya sampai penjaga upacara yang panjang itu pergi. Lu Yun memperhatikan seluruh tubuhnya kaku, dan pakaiannya sudah basah oleh lapisan keringat. Dia mengepalkan tinjunya begitu keras hingga kukunya hampir menembus dagingnya. Akhirnya ayo pergi. Dao menghela nafas, dan ketika Lu Yun tidak bergerak, dia buru-buru bertanya, "Dermawan, ada apa denganmu?" Setelah beberapa lama, Lu Yun mengucapkan sepatah kata pun dengan gigi terkatup. Berjalan, dia tahu bahwa penjelajahannya yang tidak disengaja tadi diketahui oleh pihak lain. Hanya saja tingkat kultivasinya tidak sebaik orang lain, sehingga mereka tidak menganggapnya serius sama sekali. Ini seperti saat dia dan Lu Qingye saling memandang, dan Lu Qingye hanya bisa gemetar. Dan dia yakin tidak akan lama lagi dia akan bertemu orang itu lagi. Jangan tanya dia bagaimana dia bisa tahu. Bertanya hanyalah tebakan. Tapi secara umum, tebakan Lu Yun akurat. Setelah mencoba untuk tenang, Lu Yun membawa Dao dan Xiao Wu dan terus berjalan ke kota Wuji. Namun teriakan para pedagang di kedua sisi jalan tak lagi menggugah minatnya. Tiba-tiba dia berbalik dan menatap Dao dan Xiao Wu yang kebingungan. Di mana orang itu tinggal? Ah, izinkan saya bertanya, apakah pangeran ketiga punya tempat tinggal di kota ini? Dermawan, apakah kamu ingin? Ya, aku akan menemuinya sebentar. Setelah mengatakan itu, Lu Yun dengan cepat melewati mereka berdua dan mengusir pengawal kehormatan pangeran ketiga. Dao dan Xiao Wu tertegun sejenak, setelah beberapa saat, mereka bangun dan mengejar Lu Yun untuk membujuknya. Tapi tidak peduli apa yang mereka katakan, Lu Yun mengabaikan mereka. Setelah lama mengejar, tidak ada jejak penjaga kehormatan. Tidak mungkin menghilang begitu saja. Lu Yun mengertakkan gigi, masih mengepalkan tinjunya. Dermawan, ini bagian utara kota. Melewati jalan di depan adalah istana pangeran ketiga. Setelah Lu Yun mendengar ini, dia pergi dengan cepat. Dua orang di belakangnya tidak berani mengabaikan dan mengikuti dengan cermat. Setelah berjalan beberapa saat, mata Lu Yun tiba-tiba menjadi jernih. Melihat sekeliling, saya melihat sebuah gerbang yang megah. Gerbang itu tingginya sekitar 3 kaki dan gelap gulita. Ada ratusan penjaga berdiri di depan gerbang, semuanya memegang pisau tajam dan tampak seperti pembunuh. Dao dan Xiao Wu sangat ketakutan hingga mereka menelan ludah dan tidak berani mengungkapkan amarahnya. Kalian berdua tinggallah. Lu Yun tidak berkata apa-apa dan berjalan menuju pintu sendirian. Jalan di sini luas, tapi tidak ada yang berjalan di atasnya, memperlihatkan sosok Lu Yun sepenuhnya kepada lebih dari 100 penjaga. Berhenti, siapa kamu? Ini istana pangeran ketiga, tidak ada yang boleh mendekatinya. Tidak patuh, memotong. Banyaknya penjaga yang berdiri bersama begitu kuat sehingga bahkan Lu Yun, yang terbiasa dengan adegan besar, mau tidak mau tergerak olehnya. Namun, Anda tidak boleh malu saat ini. Ini tidak ada hubungannya dengan kultivasi, ini hanya masalah wajah. Dia berdiri dengan tangan di belakang tangan dan mengamati kerumunan. Aku ingin bertemu pangeran ketiga. Lu Yun berkata dengan dingin. Semua penjaga saling memandang, dan kemudian pemimpinnya berteriak, apakah pangeran ketiga adalah seseorang yang bisa Anda temui dengan santai? Cepat pergi. Cepat pergi. Semua orang berteriak serempak, dan suaranya nyaring. Lu Yun mengerutkan kening dan mengulurkan jari kelingkingnya untuk mencabut telinganya. Nao, kamu hanya ingin memukulku, ayolah. Dia mundur beberapa langkah dan mengambil posisi. Kamu ingin mati. Penjaga terkemuka menghunus pedang dari pinggangnya dan langsung menyerang Lu Yun. Tingkat kultivasi penjaga ini tidak lemah, dia sebenarnya memiliki tingkat kultivasi tahap awal alam roh bumi. Aura seluruh tubuhnya meledak seketika, dan seluruh tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempat. Itu saja. Lu Yun membuat kesalahan dengan kakinya dan nyaris menghindari pukulan itu. Bunuh dia. Saya melihat selusin penjaga di depan gerbang langsung turun dan mengelilingi Lu Yun. Jangan mengikuti etika bela diri. Lu Yun bergerak, energi kekaisarannya meledak, seluruh momentumnya tiba-tiba meningkat hingga ekstrim, dan budidayanya di tahap tengah alam roh bumi meledak sepenuhnya. Momentum yang keluar di saat yang tepat saja memaksa para penjaga di sekitarnya untuk mundur beberapa langkah. Mari kita semua berkumpul, dia tidak akan pernah bisa menangani kita. Berhenti. Saat para penjaga menyerbu ke depan, teriakan datang dari gerbang. Lu Yun mendongak dan melihat seorang penjaga yang mengenakan baju besi hitam memandang ke atas. Siapa kamu? Mengapa kamu ingin melihat pangeran ketiga? Lu Yun menurunkan postur tubuhnya dan berkata dengan dingin, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada pangeran ketiga. Kamu, bukan dari dunia bawah. Siapa kamu? Tidak masalah siapa aku. Yang penting di bawah pemerintahan Pluto, masih ada kekuatan yang menggunakan sihir jahat. Bukankah pangeran ketiga harus mengurusnya? Lancang sekali. Kamu ingin mengajari pangeran ketiga bagaimana berperilaku. Keluar.
Kalian selalu berkelahi dan membunuh. Itu tidak menarik sama sekali. Lu Yun mengangkat dagunya, bukankah kalian hanya ingin bertarung? Satu lagi tidak cukup. Saat dia berbicara, dia mengangkat jarinya ke arah penjaga. Kamu ingin mati. Lu Yun bingung, kenapa mereka semua suka mengatakan hal yang sama. Pukul saja dan selesai. Penjaga itu berjingkat dan tiba di depan Lu Yun dalam sekejap mata. Hanya dengan satu tembakan telapak tangan, Lu Yun tercengang. Tahap awal alam roh surgawi. Dia tidak berani menerima pukulan keras dan buru-buru mundur beberapa langkah, tetapi di tempat dia sebelumnya, batu bata besar telah berubah menjadi bubuk. Tuan Komandan, mohon jangan menunjukkan belas kasihan. Anak ini terlalu sombong. Bunuh dia. Petik 2, petik 2. Sekelompok penjaga bersorak di belakang pemimpinnya. Secara alami bangsawan, komandan itu terkejut, dan bahkan cara dia memandang Lu Yun pun berubah. Hei, jangan lihat aku dengan mata penuh nafsu, aku punya istri. Lu Yun menutup mulutnya dengan jijik. Sang dermawan itu perkasa. Di kejauhan, Dao dan Xiaohu mengangkat tangan dan berteriak pada saat bersamaan. Lu Yun menoleh dan mengangkat kepalanya ke arah mereka berdua. Pada saat ini, komandan tiba-tiba mengambil tindakan dan meninju bagian belakang jantung Lu Yun. Lu Yun bereaksi sangat cepat, mengambil langkah yang salah, dan menghindari serangan lawan lagi. Hei, dasar sampah kecil, kamu tidak mampu bermain, kamu melakukan serangan diam-diam. Bising, kemampuan komandannya tidak lemah, dan tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada Lu Yun, tetapi dia terpaksa panik untuk sementara waktu. Meskipun dia lelah menghadapinya, Lu Yun tidak panik sama sekali. Dia berada di tahap tengah alam roh bumi dan memiliki kekuatan nyata. Begitu dia datang, dia ingin menguji batas-batas pemimpin ini. Kedua, dia ingin melihat apakah pangeran ketiga di dunia bawah akan bereaksi jika dia membuat keributan di luar. Mereka berdua bertarung bola-balik untuk waktu yang lama, tetapi Lu Yun, yang tampak malu dengan pemandangan itu, tampaknya tidak kalah sama sekali, sebaliknya, sang komandan menjadi semakin cemas. Dia secara alami bisa melihat kultivasi Lu Yun. Levelnya jelas jauh lebih tinggi daripada lawannya, tapi dia tidak bisa membunuhnya dengan satu serangan, yang membuatnya sangat kesal. Mengikuti pangeran ketiga di seluruh dunia, saya tidak pernah merasa frustrasi seperti sekarang ini. Wah, wah, wah. Dia berteriak keras, dengan cepat membentuk segel dengan tangannya, dan melihat pedang berkepala hantu langsung muncul di antara tangannya. Pedang berkepala hantu ini mengandung aura pembunuh, menutupi seluruh bilahnya. Aura dingin terpancar, dan bahkan suhu di sekitarnya turun drastis. Komandan marah. Anak itu akan mati. Hahaha, aku tidak tahu berapa banyak orang bodoh yang mati di bawah pedang komandan. Nak, tidak adil jika kamu menjadi korban pemimpin. Petik 2, petik 2. Semua penjaga menghukum mati Lu Yun. Lu Yun, sebaliknya, berdiri di sana dengan ekspresi tenang. Haha, terima kasih telah mengetahui bahwa energi kekaisaranku masih ada di dalam diriku, dan pedangmu tidak dapat melakukan apapun padaku. Lu Yun tersenyum, mengaktifkan energi kekaisarannya, lalu bertepuk tangan. Bang, telapak tangan ini baru saja mengenai pedang komandan, langsung mematahkan pedang berkepala hantu itu. Sayangku, komandan melihat pisau patah di tangannya dengan ekspresi kesakitan di wajahnya, dan giginya mengeluarkan suara, mencicit. Benar-benar sampah. Mau tidak mau kamu mengalahkannya, jadi kamu tidak perlu melakukannya. Lu Yun mendapat keuntungan dan berperilaku baik, dan melambaikan tangannya dengan santai. Nak, jika aku tidak membunuhmu hari ini untuk membalaskan dendam bayiku, aku, Macan Hitam, akan bunuh diri di depan pangeran ketiga untuk meminta maaf. Pemimpinnya menyingkirkan pisau yang patah itu, dan momentum seluruh tubuhnya meledak lagi. Lu Yun mengerutkan kening. Dia menemukan bahwa aura orang ini telah berubah. Apakah ini metode rahasia? Jika kamu meningkatkan kultivasimu seperti ini, kamu tidak akan takut tubuhmu meledak dan mati. Black Tiger mengabaikannya dan tiba-tiba mengganggunya. Tidak baik, Lu Yun menemukan bahwa pihak lain bertekad untuk mati. Jika dia dipukul olehnya, dia akan setengah cacat meskipun dia tidak mati. Dia baru saja datang menemui pangeran ketiga hari ini, tidak perlu melawan bajingan ini. Menghadapi serangan macan hitam, Lu Yun tiba-tiba menutup matanya. Dia mengangkat tangannya dan pena surgawi muncul di telapak tangannya. Merusak. Saat dia berteriak dengan keras, aliran udara hitam dan kuning keluar dari pena Wentian dan mengenai dada Heihu. Bang! Macan hitam tidak bisa mengelak dan terkena auranya. Saat dia berteriak, seluruh tubuhnya terbang mundur dan menghantam tanah dengan keras. Di belakangnya, semua penjaga tercengang dan menatap Lu Yun. Ups, apakah aku memukul terlalu keras? Lu Yun memandang Heihu dengan panik, sudah kubilang jangan biarkan aku melakukan sesuatu yang serius, tapi kamu tidak mendengarkan. Nak, kapan kamu mengatakan ini? Benar, kamu tidak pernah mengatakan itu. Pembohong, kamu pembohong. Petik 2, petik 2. Sekelompok penjaga sedang berbicara satu sama lain.
Ah, bukankah aku sudah mengatakan itu? Lu Yun menggaruk kepalanya dan mencoba mengingat. Para penjaga, Hei Hu meletakkan tangannya di dada dan berdiri dengan susah payah. Dia tidak menyangka bahwa tingkat kultivasinya jauh lebih tinggi daripada orang lain, dan metode rahasia yang dia gunakan tidak sebanding dengan orang di depannya. Siapa? Kamu. Apakah kamu berani memberitahuku namamu? Kamu tidak pantas mengetahui namaku. Jangan sombong. Aku. Harimau Hitam, hentikan. Pahlawan ini diundang oleh nyonya. Lu Yun mengikuti suara itu dan melihat seorang wanita cantik berdiri di depan pintu yang gelap. Dia mengenakan gaun hijau muda, dan sikapnya anggun. Dia jelas memiliki temperamen seseorang dari keluarga kaya. Komandan Macan Hitam, wanita itu berkata dia ingin melihat pahlawan ini. Macan Hitam mengulurkan tangan dan menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berkata dengan marah, Xiao Lu, anak ini merusak harta yang diberikan kepadaku oleh pangeran ketiga, dia. Apa, Komandan Macan Hitam, apakah kamu tidak mendengarkan wanita itu? Xiao Lu berkata dengan dingin. Macan Hitam mengerutkan kening, menundukkan kepalanya dan berkata, saya tidak berani. Xiao Lu memutar matanya ke arahnya, lalu berkata kepada Lu Yun, pahlawan, silakan ikut denganku. Setelah mengatakan itu, Xiao Lu berbalik dan memasuki pintu. Ya, Lu Yun berdiri tegak, mengangkat kepalanya, merapikan pakaiannya, lalu berjalan menuju pintu dalam 3 langkah. Para penjaga di sekitarnya sangat marah hingga mereka ingin membunuh Lu Yun dengan tangan mereka sendiri. Setelah memasuki gerbang, mata Lu Yun tiba-tiba terbuka. Saya harus mengatakan bahwa masih ada orang di dunia bawah yang tahu bagaimana bersikap santai dan anggun. Lihat saja pemandangan di sini, itu sesuai dengan standar estetika Lu Yun. Dia berjalan dan melihat sekeliling, dan setelah beberapa saat, Xiao Lu membawanya ke halaman terpisah. Pahlawan, ada sesuatu yang ingin kuingatkan padamu. Bagaimanapun, ini adalah istana pangeran ketiga. Pahlawan harus berperilaku sesuai aturan. Suaranya lembut dan manis, tapi di dalam dan di luar kata-katanya, dia menganggap Lu Yun sebagai orang udik. Lu Yun tidak mempedulikannya, dan hanya bertanya, Nona Anda datang kepada saya di sini, dia pasti tidak sedang jatuh cinta, kan? Bisakah Anda memberi saya beberapa tip? Untuk apa dia mencari saya? Xiao Lu mengerutkan kening dan menatapnya dengan jijik. Aku tidak tahu. Setelah mengatakan itu, dia berjalan ke halaman dan berdiri di depan sebuah pintu. Nona, pahlawan kecil di luar ada di sini. Setelah beberapa saat, suara yang lebih menyenangkan terdengar dari dalam. Undang dia masuk. Xiao Lu melangkah maju dan membuka pintu, menundukkan kepalanya dan menunggu Lu Yun masuk, lalu menutup pintu. Aroma wewangian menembus hidung Lu Yun. Baunya begitu harum sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menutup matanya dan menghirupnya dengan rakus. Jika pahlawan menyukai rasanya, aku akan meminta Xiao Lu memberimu beberapa bumbu saat kamu pergi nanti. Mendengar suaranya, Lu Yun buru-buru membuka matanya dan melihat sesosok tubuh cantik menjulang di tenda kain kasa di depannya. Melihat dia tidak berbicara, orang di dalam berkata lagi, pahlawan, silakan duduk. Lu Yun melihat meja di sebelahnya dan berjalan untuk duduk. Saya bertanya-tanya mengapa Nona mencari saya. Ketika dia mendapatkan sosok itu dan berjalan ke tenda kain kasa, sosok anggunnya menjadi semakin jelas. Kamu baru saja melawan harimau hitam, tapi apakah kamu menggunakan energi kerajaan? Tepat, saya punya permintaan kecil. Selama sang pahlawan setuju untuk membantu, saya bersedia memberinya hadiah yang murah hati. Ya, itu karena energi kerajaannya lagi. Sejak Lu Yun memperoleh aura kekaisaran, hal itu telah menyebabkan banyak masalah dan juga banyak membantunya. Namun dia tidak tahu mengapa wanita muda yang tinggal di istana pangeran ketiga menginginkan bantuannya. Saya tidak membutuhkan hadiah yang murah hati. Saya hanya ingin bertemu pangeran ketiga. Bahkan jika kamu tidak memberitahuku, aku akan membawamu menemui saudaraku. Setelah mengatakan itu, tirai kasa dibuka, dan wanita muda di dalam berjalan mendekat. Lu Yun sedikit terkejut. Harus dikatakan bahwa wanita muda ini beberapa kali lebih baik daripada kakak perempuan tertuanya Ye Qingcheng dalam hal penampilan dan perilaku. Untuk sesaat, dia tidak bisa menggerakkan matanya. Apakah kamu sudah cukup melihat? Jika kamu sudah cukup melihat, ikutlah denganku menemui saudaraku. Lu Yun tahu dia kehilangan ketenangannya dan terbatuk-batuk dengan canggung. Beranikah kamu menanyakan nama wanita itu? Seng Sui. Di luar pintu, Xiao Lu berdiri dengan hormat di samping. Melihat wanita muda itu keluar, dia buru-buru melangkah maju untuk membantunya. Baiklah, bolehkah saya bertanya, apa yang diinginkan Nona Seng Sui dari aura kerajaan saya? Su Wen Huang Qi adalah Qi yang mulia dan lurus, yang dibutuhkan saudaraku. Lu Yun tahu bahwa Seng Sui ini tidak ingin dia tahu terlalu banyak. Tapi tidak masalah, tujuannya adalah untuk bertemu pangeran ketiga, dan tidak peduli untuk apa dia menggunakan energi kekaisarannya. Adalah kebohongan untuk mempertanyakan pangeran ketiga. Itu hanya alasan dia datang ke sini. Sebelum memasuki kota,
dia merasakan kekuatan pemanggilan, tetapi pada akhirnya menghilang. Tahukah Anda, kekuatan pemanggilan sangatlah spesial. Lu Yun percaya bahwa pangeran ketiga pasti mengetahui sesuatu, dan dia harus mencari tahu. Inilah mengapa dia rela mempertaruhkan nyawanya untuk bertemu pangeran ketiga. Dia mengikuti Seng Sue dan Xiao Lu menuju halaman belakang istana. Tapi semakin jauh perasaan Lu Yun, semakin dia merasa seram dan suram. Pemandangan dan bangunan di sekitarnya semuanya berwarna gelap, membuat orang merasa tertekan. Untungnya, kami tidak pergi jauh sebelum ada sebuah bangunan berlantai 2 di depan kami, dengan belasan penjaga berjaga di depan pintu. Lu Yun tahu bahwa ini seharusnya menjadi tempat tinggal pangeran ketiga. Ketika penjaga melihat Seng Sue tiba, dia buru-buru melangkah maju untuk memberi hormat. Xiao Lu mendukung Seng Sue di depan, dan Lu Yun mengikuti mereka ke gedung kecil bersama. Di sini gelap gulita, bahkan lampu pun tidak menyala. Tiba-tiba, bau tidak sedap keluar dari nafas Lu Yun. Pangeran ketiga sedang minum obat. Penyakit apa yang dia derita? Lu Yun bertanya dengan rasa ingin tahu. Silahkan ikut denganku. Seng Sue sengaja mengkhianatinya. Haha, meskipun kamu tidak memberitahuku, aku bisa membuat tebakan kasar. Lu Yun berkata dengan dingin, mungkinkah pangeran ketiga telah dirasuki mantra jahat dan ingin menggunakan energi kaisar untuk menyelesaikannya? Seng Sue berhenti dan kembali menatap Lu Yun. Benar saja, orang yang terlahir dengan aura kerajaan itu berbeda. Seng Sue terus berjalan ke depan, ya, saudaraku memang terkena mantra jahat. Aku tidak menyangka orang seperti dia akan terpengaruh olehnya. Pangeran ketiga memiliki status khusus, dan ada begitu banyak orang di sekitarnya. Mengapa penjaganya baik-baik saja, tetapi hanya pangeran ketiga yang diserang? Lu Yun curiga. Sekarang tampaknya orang yang paling dekat dengannya lah yang mengambil tindakan. Kalau tidak, siapa yang punya kesempatan untuk mengambil tindakan? Saat dia berpikir, sebuah pintu muncul di depan Lu Yun, dengan dua penjaga di depannya. Nona Seng Sue. Keduanya memberi hormat. Lalu, dia membuka pintu dengan lembut. Seng Sue meninggalkan Xiao Lu dan membawa Lu Yun ke kamar dengan langkah ringan. Bau obat di sini bahkan lebih kuat, sangat menyengat. Dalam kegelapan, Lu Yun melihat seorang pria jangkung terbaring di sofa tidak jauh di depan. Mengikuti Seng Sue ke tepi tempat tidur, dia melihat wajah pria itu dengan jelas. Hah! Ini, Lu Yun terkejut. Tidak ada alasan lain selain karena orang di depannya diracuni seperti Luoli. Kejutan ini bukanlah masalah kecil. Berani menggunakan racun pada pangeran ketiga, yang menunjukkan bahwa orang yang menggunakan racun tersebut memiliki banyak latar belakang. Lebih dari sebulan yang lalu, saudara laki-laki saya bepergian, dan keadaannya sudah seperti ini sejak dia kembali. Dia telah mencoba semua jenis obat, tetapi tidak ada efek sama sekali. Jika bukan karena kultivasi saudara saya yang tingkat lanjut, aku takut meledak dan mati. Lu Yun berkata dengan dingin. Dia akrab dengan situasi ini, dan dia telah melihat dengan matanya sendiri nasib orang-orang yang diracuni. Nona Seng Sue, sejujurnya, aura kerajaanku tidak bisa menghilangkan mantra jahat pada pangeran ketiga. Aku hanya bisa menekannya sebaik mungkin.